Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Salam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bisa bergabung di live streaming FAGB Yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Kedua, selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru dihidupkan mic-nya. Ketiga, jika di dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 3 meter karena jika 2 HP terlalu dekat, akan menyebabkan kebisingan. Demikian info seputar tata tertib mengikuti ibadah ini. Mari kita awali ibadah FA ini dengan doa pembuka yang diawali dengan PS Torang Girsang. Disilakan Pak. Ya, saya menyapa dulu sahabat-sahabat semua. Shalom semuanya. Shalom. Lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang baik. Malam yang indah ini Tuhan, kalau Engkau kumpulkan kami boleh ada sebagaimana ada, itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu selama 1 minggu begitu sempurna atas hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Nya. Berikut malam hari ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Buat sahabat-sahabat kami yang belum bergabung, Engkau gerakkan hati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati haus, hati lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran-Mu. Karena kebenaran mulai menuntun setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Bukankah firman-Mu mengatakan, firman-Mu terang bagi kaki kami dan bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Kami percaya, kami mengimani firman-Mu Tuhan. Dan ini kerinduan kami Tuhan minggu ini Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, firman yang akan ditaburkan Tuhan oleh hamba-Mu, Boksu Ustaz Tuhan, akan memberkati akan setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, hanya bersandar kepada firman-Mu. Hanya percaya kepada firman-Mu yang memampukan kami bangkit. Kami meletakkan semua sesuatu pikiran, perasaan kami kepada Kristus ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, suci kuduskan hati kami, layakkan kami yang sudah dikuduskan untuk menghampiri tatamu yang kudus. Pengurapan-Mu turun atas semua sahabat-sahabat kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kami semakin kecil, tapi Allah yang semakin besar, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terpuji nama-Mu, ampuni dosa kami, ini doa kami di dalam nama Yesus. Mari yang semua siap untuk Zoom streaming FA. GBI yang sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Nggak muncul suaranya. Oke, shalom semua. Shalom. 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 Shalom Ibu. Bapak ini, Ibu Lina, ya Pak Torang, Kaleb, Mama Kaleb, Pak Palar, Ibu Lina, siapa Ibu Julia. Shalom semua. Shalom ya, kita tetap eksis ya, puji Tuhan. Hari ini kita masih Tuhan izinkan ya, hari ini kita boleh berada di Zoom FA untuk yang ketiga. Ya, semua karena kemurahan Tuhan, kita terus boleh berlangsung. Siapapun kita hari ini, Tuhan melihat hati kita yang rindu untuk ber-FA hari ini. Ya, sebelum kita mulai FA kita, ya, saya ucapkan semua salam, selamat beribadah ya. Kita angkat pujian kita yuk. Tuhan aku. Tadi Pak udah dibuka doa ya sama Pak Torang ya. Sudah ya Pak ya. Sudah. Oke. Kita angkat satu pujian kita. Tuhan aku rindu. Aku rindu.
Kamu hadir di sini saat ini. Rindukan rohmu mengurapi saat ini. Sekali lagi dari aku. Tuhan aku Tuhan aku setia, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku, roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan saat ini. Kita angkat lebih sungguh dari awal, kita katakan Tuhan aku rindu. Aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku ya, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini, terima kasih Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami rindu Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, pujilah keagungan kebesaran namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah
kami muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab kasih-Mu besar. Penuhi kami Tuhan dengan kasih. Segala puji bagi-Mu. Oh, iya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Segala pujian, hormat bagi-Mu. Terima kasih. Segala hormat kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan. Oh Rabaya haleluya. Kemuliaan memenuhi kami ya Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan roh. Oh ya rarabasi ya rarabasi. Ya rarabasi. Apapun situasi kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami mau senantiasa meninggikan Engkau Tuhan. Kami senantiasa mengagungkan Engkau Tuhan. Oh rawaya rarabasi. Sikera. Kami hari ini boleh ada oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, ya rarararabo. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya rarara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa-Ku cinta. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada
Bapakku cinta, aku memuji, aku menyembah janji Kakak sekarang jadi Bapak Engkau baik dalam setiap saat hidup kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa. Katakan aku memujimu, aku memujimu, katakan sekali lagi aku memuji, aku menyembah janji haleluya. Dapat Bapakku cintakan, Bapakku cinta. Katakan Bapak, Bapakku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh ya, kuasamu bekerja ya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tiada yang lebih indah ya Tuhan. Saat kami datang kepadamu, Engkaulah sumber sukacita kami. Engkau kekuatan kami. Engkau gunung batu kami. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Oh Rabbana ya Rarararara. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan di FA kali ini, yang mana yang ingin saya sampaikan yaitu
bukan hanya masalah COVID-19 ataupun krisis ekonomi, tetapi bagaimana sikap dan tanggung jawab kita menjadi keluarga yang utuh menghadapi badai angin yang menerpa kita saat ini. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita, yaitu di Roma 15 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, Bapak Ibu, waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya, apa yang sudah ditulis dahulu? Apa yang menjadi pengharapan dan pelajaran bagi kita yang sudah ada di Alkitab? Apa yang membuat firman ini menerangkan kita untuk teguh, kuat, berpegang pada pengharapan oleh ketekunan? Berarti kita harus tekun. Kita tidak boleh melepaskan pengharapan. Kita tidak bisa berputus asa begitu saja. Penghiburan dari kitab suci, jalan keluar dari kitab suci pasti bisa kita lalui bersama asal kita setia dalam menjalankan apa yang tertulis dahulu itu di dalam Alkitab. Dan Bapak Ibu, di sini saya mengambil di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 dan 15. Saya coba memahami apa yang menjadi masalah saya saat ini, mungkin masalah Bapak Ibu saat ini, dan saya lalui perlahan dengan ayat Kisah Para Rasul 27 ini yang menuntun saya. Mari Bapak Ibu kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 14-15. Mari kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di ayat ini yang saya ambil poinnya yaitu ada badai. Saat ini kita juga merasakan keadaan yang sama, kita menghadapi badai. Kita terombang-ambing waktu kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita kehabisan akal, kita lihat banyak bisnis-bisnis jatuh, banyak pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan masih banyak lagi. Apalagi saat bisnis atau usaha kita sendiri, omsetnya menurun drastis. Kita bingung, maunya kita menyerah saja. Kita tidak tahan dengan badai angin yang terlalu kuat menurut kita. Tetapi puji Tuhan, di Alkitab banyak saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang seperti ditulis di Roma tadi, dan penghiburan. Oke, di saat kita mengandalkan Tuhan di tengah badai ini, ya, memang mungkin saat ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga, kita semua tidak ada cara lain, hanya Dia yang punya kuasa, Dia yang sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan Yesuslah yang bisa menolong kita. Mari kita lanjut di ayat 22 dari Kisah Para Rasul pasal 27. Di ayat 22-nya, Bapak Ibu, mari kita baca bersama. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati.
Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ya, dari poin ini Bapak Ibu yang saya dapatkan, bahwasanya Rasul Paulus menasihati kita di dalam kesukaran, kita bertabah hati. Janji Tuhan kepada kita bahwasanya tidak seorang pun di antara kamu yang binasa. Ya, yes. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya, kita setuju dengan itu. Jadi apa yang saya lakukan di ayat ini? Saya membangun mesbah, saya mengajak keluarga saya untuk kita menaikkan puji-pujian bersama, kita doa bersama, kita membaca Mazmur 91 saat itu, di saat COVID-19 mulai melanda kita. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang kita ambil di Matius 6 ayat 9. 1 jam kami berdoa, saling bergilir, ada yang pemusik, ada yang baca ayat firman, ada yang menjadi singer, apapun itu. Yang penting kita keluarga membangun mesbah keluarga yang baik. Ya, itu yang saya lakukan setiap hari, setiap jam 21.30 dan saya 1 jam saja di 22.30 kami sudah selesai. Banyak hal yang kami dapatkan, kami diperbaharui di dalam sehingga kami bisa berfellowship bersama, kita bisa bertukar pikiran bersama, dan satu yang paling penting, kita bisa mendapat tuntunan dari Roh Kudus agar pengendalian diri kita masing-masing, keegoisan, keingin menang sendiri di dalam situasi yang sulit ini, semuanya diredakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pada dasarnya memang setelah kita melakukan mesbah keluarga pun, ketakutan masih ada. Benar Bapak Ibu, ketakutan masih mengikuti kita. Ya, saatnya kadang kita lihat 14 hari apakah badai sudah berlalu, seperti waktu kita lockdown atau dalam arti stay at home yang pertama kali 14 hari. Ternyata 14 hari berlalu, sebulan berlalu, terakhir berapa bulan sudah berlalu. Apakah sudah berkunjung baik keadaan saat ini? Saya tidak tahu. Nah, apakah omset Anda sudah bagus? Apakah usaha Anda sudah berjalan dengan normal kembali? Apakah semua yang dulu yang Anda ada sekarang sudah kembali seperti biasa? Hati-hati Bapak Ibu yang kita harus waspadai sekarang, yaitu bukan hanya COVID-19-nya, bukan hanya krisis ekonomi. Dari impact segala ini, yaitu yang harus diwaspadai, yaitu keretakan di dalam keluarga. Karena kita takut keluarga banyak khawatir, dan saat kita kehilangan arah, kita terombang-ambing, banyak masalah yang muncul yang memang kita tidak mengharapkan. Ya, coba kita lihat di ayat selanjutnya yang di Kisah Para Rasul 27 ayat 29. Dan karena takut Bapak Ibu, bahwa kami akan terkandas, kita ada kandas. Apakah tabungan sudah kandas, kita sudah nggak tahu apa yang harus kita jual lagi, atau bagaimana. Di salah satu batu karang, mereka membuang 4 buah sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Jadi Bapak Ibu, karena takut, kita khawatir semua hal. Kita khawatir dari pengeluaran kita, pendapatan kita, tagihan, kebutuhan sehari-hari, uang sekolah, cicilan, dan lain-lain, masih banyak Bapak Ibu. Jadi
ketakutan kita masih menyertai kita. Tetapi Bapak Ibu percayalah, seperti yang tadi disampaikan di ayat sebelumnya, bahwasanya kita semua akan selamat. Itu janji Tuhan, itu yang saya pegang Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat 30-nya, masih tetap di Kisah Para Rasul 27 ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri Bapak Ibu dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Bapak Ibu berusaha melarikan diri. Ya, seperti yang saya katakan di awal, yang harus kita takuti, yang kita waspadai, maksud saya, yaitu keretakan dalam keluarga. Keretakan keluarga. Kadang sebagai saya, kepala keluarga, kadang begitu banyak kekhawatiran, banyak tuntutan, kadang kita maunya ambil langkah yang efisien, langkah yang cepat. Ternyata badai tidak berlalu dengan cepat. Sehingga kita capek, letih, lesu, maunya kita melarikan diri saja, melepaskan semua yang ada. Tapi Bapak Ibu, bukan di sini, di kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita melarikan diri dari keluarga kita, akan menimbulkan perceraian, tangga kita akan berantakan. Ya, kalau bapak-bapak melarikan diri sebagai seorang kepala keluarga, ibu dan anak-anaknya juga ditinggalkan, terombang-ambing. Kita abandon ship. Abandon ship itu kita meninggalkan kapal. Jadi apa yang bisa kita dapatkan di pelajaran selanjutnya dari Kisah Para Rasul 30 ini, kalau kita melarikan diri, kita abandon ship. Kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat selanjutnya, di 31 Bapak Ibu, masih di ayat itu. Mari kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bersama-sama unity dalam satu keluarga dan kita masing-masing mengambil langkah masing-masing, kita akan tercerai-berai. Dan di ayat 31 ini jelas dikatakan kamu tidak mungkin selamat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sebagai seorang kepala keluarga, kita tidak mungkin meninggalkan kapal dan membiarkan itu dihantam badai dan terombang-ambing. Jadi dalam hal ini, selain mesbah keluarga, Bapak Ibu, saya selalu bersama istri dan anak-anak berkumpul di meja makan. Apapun itu yang kami nikmati hari ini, kami mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar lagi dari pelajaran yang disampaikan di Kisah Para Rasul 27 ayat 35 dan 36 yang disampaikan kepada kita. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur Bapak Ibu kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu, maka kita semua dikuatkan. Ayat ini, maka kuatlah hati semua orang. Hati kita juga akan dikuatkan. Makan rupanya juga sangat penting dalam hal pengendalian diri, Bapak Ibu.
Ya, jadi Bapak Ibu, kita unity, keluarga Bapak saling menghargai, Ibu saling menghormati, anak-anak juga memberikan ide-ide baru kepada orang tua. Karena saat ini justru anak-anak remaja kita yang pandai mengoperasikan IT, sehingga kita bekerjasama kolaborasi dalam satu keluarga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bukan saling ego, saling menyalahkan, bukan itu. Dengan unity, bekerjasama, percayalah, kita akan melewati badai, kita semua akan selamat, seperti yang dijanjikan di ayat sebelumnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi masih di pelajaran yang diberikan kepada saya di Kisah Para Rasul 27 di ayat selanjutnya di 44. Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa? Di ayat terakhir ini kita bisa melihat bersama Tuhan menekankan kembali kalau Anda melakukan apa yang saya katakan, yang melakukan firman yang disampaikan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita baca bersama Kisah Para Rasul 27 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat. Bapak Ibu, semua selamat naik ke darat. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua bangkit, kita kalahkan badai di depan kita, kita mulai melangkah, Bapak Ibu, mulai melangkah. Ya, jadi saya ada satu quote yang saya bagikan ke Bapak Ibu di sharing FA hari ini, yaitu kita lihat bersama, be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia, jangan takut berjalan walaupun pelan, perlahan, tetapi takutlah kalau Anda hanya berdiri diam di tempat. Anda tidak berjalan kemana-mana, Anda tidak melakukan apa-apa. Itu tidak disarankan dan itu pasti tidak baik, Bapak Ibu. Memang dengan kondisi saat ini, mungkin kita mau cepat, tetapi kadang kondisi tidak memungkinkan kita untuk cepat. Kita tidak boleh putus asa dan kita diam saja dan kita tidak mau tahu dengan keadaan. Bapak Ibu, mulailah berjalan. Percayalah, walaupun slow, pelan, tapi Anda sudah memulai satu langkah maju. Kita maju ke depan. Karena kita adalah umat pemenang. Ya, haleluya. Mari kita terima kasih Bapak Ibu. Kita melangkah bersama. Demikian sharing saya pada hari ini. Kiranya firman yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu ada menolong kita. Tuhan selalu memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom semua, Shalom. Ibu Wina, ya Pak Palar, Ibu Nuraisya, Ibu Helen, Ayung, ya halo Shalom. Lama kita sudah nggak jumpa ya. Hari ini kita bisa kumpul FA ini. Memang kita rasa hari-hari terakhir keadaan di sekeliling kita itu sangat tidak nyaman karena apa? Memang kita dipaksakan untuk masuk dalam satu keadaan yang tidak pernah kita laluin. Seperti di September 2019 sudah dibilang, kita akan dibawa masuk ke suatu negeri di mana di negeri itu kita tidak negeri yang tidak pernah kita alamin, yang tidak pernah kita laluin selama ini. Tapi
kita tidak usah takut karena jauh-jauh hari sebelum hal ini terjadi kita sudah diingatkan. Terus kita juga diajar untuk berpegang teguh tetap pada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kita untuk berjalan. Kadang kita kalau berjalan sekarang, kita melihat, kita bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dengan firman itu yang selalu menguatkan kita. Dia memberikan konfrontasi kepada kita, dia confirm kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah sekalipun melepaskan kita. Memang kita dibelenggu oleh kejenuhan, kita dibelenggu oleh keadaan di mana orang 10.000 di sisi kanan, tapi kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan terus memegang kita. Dia memberikan kita kekuatan. Jadi dalam hal ini kita berharap semoga di FA kita ini akan bertambah lagi. Tidak usah takut, walaupun ini mulai dari sedikit, dari 7, 8 orang, 10 orang, kita tidak usah takut. Nanti akan bertambah banyak. Asal kita kuat, asal kita ini. Karena dari FA, dari firman Tuhan, dari kesaksian itu memberikan kekuatan, bisa mengatasi segala keadaan yang ada saat ini. Terima kasih, Tuhan berkatin. Ya, Bu Tanjung ada mau bersaksi? Mana Bu Tanjung? Udah keluar. Ada persaksian? Ini masih nampak Bu Tanjung? Ada Pak. Suaranya nggak dibuka itu. Buka suara. Waktu Tuhan pasti yang Ya, salam Bu. Ya bisa bicara. Suaranya nggak dengar. Dan semua terjadi. Bu, keluarin aja suaranya, Bu. Bu, headsetnya dibuka aja Bu. Mungkin headsetnya bermasalah kali itu ya. Dicabut aja Bu headsetnya. Lepas aja, headsetnya dilepas. Nah, udah kedengeran suaranya. Headsetnya masalah itu. Udah Bu, silakan bicara Bu. Halo teman-teman, nama saya Asia Tanjung. Sebenarnya tidak sambil bersaksi, cuman aku menyaksikan kebesaran Tuhan. Pertama saya ikut FA Jom ini sebenarnya nggak pandai, nggak ada suaranya, nggak ini, nggak pandai. Cuma Bu Ina bilang tes, ya tes. Pas saya waktu jualan seperti sekarang ini saya jualan, antara Corona ini tidak mampu lagi memberikan
keluarga aku bisa kaumin dan suami tidak kerja, jadi saya sekali jualan. Pas saya jualan itu memang tidak dapat apa-apa. Pas saya waktu FA itu setiap saya sudah siap FA, saya matikan. Saya pikir sudah siap tentang menerima berkat, saya matikan. Tiba-tiba orang datang gitu banyak, itu banyak berkat diberikan Tuhan bagiku. Kulihat kiri kanan tidak ada orang, kok aku aja nggak ada orang Tuhan. Sungguh hebat banget Tuhan ini. Selamanya ini memang aku yang kurang iman, mungkin tidak berserah sepenuhnya ke tangannya. Sudah ikut aku komini, sudah ikut aku Jom ini. Aku tengok kiri kanan pun ada orang, cuma aku yang ada orang, cuma aku yang ada pembeli. Dengan berkat berlimpah, lebaran ini aku tidak sombong, bisa aku mendapatkan berkat berlimpah. Lantaran aku ikut Jom ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman. Tidak lupa kalian mendoakan kami sekeluarga. Dan saat ini pun aku juga jualan, lantaran kenapa? Banyak kali biaya yang mau keluarkan, anakku sekolah, keluar, suamiku tidak kerja lagi. Tapi aku yakin, aku percaya ikut Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kesaksian saya teman. Memang luar biasa Tuhan ini, tidak pernah dia tinggalkan kita selalu. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi, Ya, terima kasih Bu ya. Semoga laris selalu. Shalom. Puji Tuhan. Buat malam hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Lewat daripada live streaming Jumat ini, Tuhan izinkan boleh kita melakukan itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan menyertai kita. Terima kasih buat Bapak Kadet, Pak Torang Girsang. Terima kasih buat host kita, buat Pak Antoni, dan semua para pengurus dan anggota-anggota EPA yang boleh mengikuti live streaming Zoom EPA ini. Kita percaya kita tetap setia terus untuk beribadah secara live streaming Zoom EPA. Karena kita percaya di saat kita beribadah, maka hadirat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sebab firman Tuhan berkata di Malikiya 3 ayat 18, Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan tidak beribadah. Karena kita percaya, kita memandang Tuhan dalam ibadah kita. Terima kasih buat pengumuman untuk live streaming EPA di tanggal 19 Juni 2020 tetap kita adakan seperti biasanya di jam 19.45. Kedua, kita tetap mengimbau kepada setiap anggota-anggota FA bagi pengurus supaya boleh mengikuti live streaming Zoom FA ini, karena di sini kita boleh belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan. Terima kasih buat yang ikut pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akhiri ibadah FA ini. Ibadah ini sudah selesai. Kita foto bersama dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke.
Selesai. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati.